kita mulai pembelajarannya. Kalian bisa berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama supaya hari ini berjalan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik anak-anak, silahkan disiapkan buku kalian. Kalian semua bisa mendengar suara Bu Yanti? Halo? Saya? Anak-anak, maaf ya. Di sini jaringan Bu Yanti agak sedikit trouble. Baiklah anak-anak. Ya, marilah kita buka buku tematik kita. Silahkan disiapkan bukunya ya. Bu Yanti akan membuka dari perangkat laptop. Kalian bisa menyimak juga dari Zoom ini ya. Tema 6 bisa dilihat di layar anak-anak? Bisa ya? Bisa dilihat di layar ya. Tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Ke-5 dan ke-6. Dimulai di halaman dimulai di halaman halaman 136 ya. Pada semua bisa melihat pada layar ya. Di layar HP atau laptop kalian. Di sini kita mempelajari tentang briket pengganti BBM. Apa ya kepanjangan BBM itu? BBM adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk bahan bakar minyak? Ada minyak tanah, ada bensin, solar, dan pertalit itu juga termasuk bagian dari BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah.
berikut ini cara pembuatan dari briket. Anak-anak ya. Disiapkan alat dan bahannya. Alat bahannya adalah batok kelapa, bambu, serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, kemudian korek api. Kemudian cara bekerja. Semua alat-alatnya disiapkan. Ini kalian bisa membaca sendiri ya. Cara kerjanya ada 7 langkah. Pertama, disiapkan bahan, kemudian dikeringkan bahannya, kemudian bahannya dibakar sampai berbentuk arang. Setelah hasil pembakaran yang berupa arang itu ditumbuk itu apa? Ditutui ya, ditutui sampai halus, kemudian diayak, kanjinya diayak, hasil saringannya dicampur dengan kanji. Kanjinya itu berfungsi sebagai perekat ya. Perekat itu apa? Mengeletkan loh ya. Nanti kan dibentuk-bentuk sesuai dengan cetakan. Nah, itu kanjinya dibuat sebagai perekat. Kemudian adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Tahap akhir yaitu pengeringan, dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Itu adalah cara pembuatan briket pengganti BBM. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak ya. Ini ada beberapa fungsi briket. Kita bahas ya. Briket berfungsi sebagai pengganti apa tadi? Pengganti BBM. Pengganti bahan bakar minyak. Kemudian nomor 2, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Alat dan bahannya ada 5, ya, ada 4. Ya, bisa dibuka di halaman 136. Kemudian jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Kelebihannya tadi yang pertama alatnya mudah dicari dalam pembuatan briket. Kemudian yang kedua, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil ya. Selanjutnya pembahasan soal yang keempat. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Karena briket bahan-bahannya ada di sekitar tempat kita, ya, mudah didapat juga. Itu salah satu kelebihan dari briket. Briket mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, sehingga briket bisa digunakan sebagai energi alternatif. Berikut briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Dapat mengurangi sampah karena briket mengolah dan mendaur ulang dari bahan-bahan seperti bambu, tempurung kelapa, serbuk gergaji, kemudian diolah sehingga menjadi
sebuah briket, alat yang berguna sebagai pengganti bahan bakar minyak, ya. Itu pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya, penggunaan briket dapat mengurangi sampah, ya anak-anak. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Penggunaan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Selanjutnya, yang berdiskusi kita lewati ya. Dan kita membahas pembahasan matematika, anak-anak. Halaman 141 ya. Mau dilihat bukunya pada halaman 141. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan 2 jam. Memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, berapa? Pukul berapa briket akan habis? Tinggal kita jumlahkan saja cara mengerjakannya. 14.30 ditambah 02.00 karena 2 jam ya. Berarti 30, 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 0, 3, 4 ditambah 2, 6. 1 ditambah 0, berarti 1. Berarti waktunya sampai pukul 16.30. Betul sekali. Nomor 2. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam. Berarti briketnya ada 2 ya. Karena briketnya ada 2, berarti 2 dikali 2. Karena 1 briket digunakan selama 2 jam. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika Udin memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Berarti 10.00 ditambah 4 jam. Tinggal dijumlah saja ya. 10 ditambah 4 sama dengan 14. 0. Betul sekali. Untuk yang lainnya nanti Bu Yanti berikan di Google Formulir. Kalian bisa mengerjakan seperti biasa ya. Lanjut, pembelajaran yang ke-6. Sekarang kita mempelajari tentang biogas. Seperti pada buku kalian, pada pembelajaran yang ke-6. Pada biogas ini ya, ada banyak biogas itu apa tuh anak-anak? Ya, kita pelajari ya. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi, perhatikan ini, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Jadi salah satu contohnya adalah limbah kotoran sapi, dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran sapi itu digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk
membuat pupuk. Ya, perhatikan gambarnya yang ada di halaman 143 tadi. Dari sapi itu diambil kotorannya, dimasukkan ke penampungan kotoran, kemudian dibuatkan sebuah alat. Alatnya namanya biogas generator. Biogas generator itu mengambil gasnya loh ya, yang diambil bukan kotoran. Dari gasnya itu kemudian diolah, diambil, disaring, disalurkan untuk bahan bakar lampu, sebagai penerangan, sebagai memasak. Jadi sudah tidak berbau lagi karena yang diambil adalah gasnya, ya. Karena sudah disaring dengan alat-alat yang namanya biogas generator tadi. Selanjutnya, berikan 2 alasan. Biogas dapat dijadikan energi alternatif. Ada 2 alasan. Yang pertama, bahan-bahannya ada di sekitar kita, jadi mudah didapatkan. Bahan-bahannya bagi perkampungan atau perdesaan yang banyak berternak sapi, berarti banyak sekali kotoran hewannya ya. Kotoran hewannya itu bisa sangat mudah didapat. Berarti itu salah satu. Halo, kalian bisa mendengar Bu Yanti? Bisa ya? Salah satu. Bisa. Ya, salah satu manfaatnya. Mungkin iya hilang ya itunya. Nah, tagnya sekarang sudah kembali lagi. Bahan-bahannya mudah didapat. Alasan yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Ya, ada 2 alasan. Selanjutnya, apakah pengembangan biogas masih termasuk kegiatan ramah lingkungan? Ya, tentu kegiatan ramah lingkungan karena jika kotoran sapi tidak dimanfaatkan sama sekali, itu tentunya akan menimbulkan polusi lingkungan ya. Kalian bisa dari rumah kalian mencium bau-bau kotoran sapi ya, sehingga dimanfaatkan menjadi biogas, lingkungan kalian akan semakin tidak tercemar. Selanjutnya nomor 3, kita bahas nomor 3. Berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Keuntungannya pertama tadi, kita menghemat BBM karena bahan bakar minyak atau gas itu kan biasanya kita beli mahal karena kita menggunakan biogas. Misalkan satu perkampungan itu menggunakan biogas, mungkin harganya akan sedikit lebih murah. Selanjutnya, berikan 2 contoh hambatan penggunaan biogas. Mungkin hambatannya adalah 1, alat awal untuk membuat biogas itu menggunakan alat-alat yang mahal. Jadi harus kita rundingkan secara bersama-sama dengan kelompok RT atau lingkungan. Itu kita rundingkan untuk pengadaan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biogas. Yang kedua, mungkin hambatannya jika di desa, di kota, misalkan kalian berada di sebuah kota, itu tidak bisa karena lingkungannya padat penduduk sehingga sulit sekali itu ya, Nana, sulit sekali mencari perkumpulan peternakan hewan-hewan. Berarti itu hambatan dalam penggunaan biogas. Selanjutnya, halaman 146. Pada halaman 146, di suatu ini ada soal matematika KD 3.6 ya. Ini kita masih menghitung berapa lama waktu
waktu yang digunakan. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 1, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Perhatikan, ini hari ya. Jika 1 biogas itu digunakan memasak selama 8 jam. Jadi 1 hari ibu memasak memerlukan waktu 4 jam. Berarti berapa hari biogas dapat digunakan? Tinggal dibagi saja. 8 dibagi 4, 8 jam dibagi 4 jam sama dengan 2 jam ya. Jawabannya nomor 1, 2 jam. Nomor 2, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Kita bagi 16 jam dibagi 4 jam, anak-anak. Jadi kita tentukan ya, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti bisa digunakan selama 4 hari. Untuk soal lainnya nanti Bu Yanti kirimkan menggunakan Google Formulir. Kalian bisa mengerjakan menggunakan Google Formulir ya. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat putus-putus, anak-anak. Bu Yanti lanjutkan kembali. Ya. Jadi lanjutkan kembali ya. Baik, kita mempelajari PKN ini. Bersikap baik kepada lingkungan, kita mempelajari PPKN, berikan saran dan alasan. Alasannya, apa salahnya akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Baik, kita bahas ya. Ini ada gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Dia membuang ke sungai. Bahwa perilaku membuang sampah di sungai itu perilaku yang tidak baik karena bisa mencemari lingkungan sampah. Jika sampah terlalu banyak yang berada di sungai bisa menyumbat aliran sungai dan menyebabkan banjir. Banjir itu bisa membuat rumah kalian tergenang oleh air yang meluap dari sungai. Ya. Saran yang baik untuk anak ini, sebaiknya anak ini tidak membuang sampah di sungai. Sebaiknya lingkungan membuat penampungan sampah dan semua sampahnya dibuang ke penampungan sampah. Mengapa? Karena membuang sampah di sungai bisa menyebabkan banjir ya, bisa merugikan banyak orang, bukan lingkungan anak ini saja, tapi lingkungan semuanya yang kena imbas banjir ya. Selanjutnya halaman sudah selesai. Anak-anak, kita bahas ya, pada pembelajaran subtema 3 PKN kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Ya. Hak kewajiban, perhatikan semuanya. Untuk hak itu segala sesuatu yang memang seharusnya kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan.
atau kita harus wajib pekerjakan, kita wajib lakukan. Berarti kamu cara mengerjakan ketika bertemu dua soal itu, berarti kalau yang kamu lakukan seharusnya sebagai siswa kamu harus belajar, kamu mengerjakan tugas, itu termasuk kewajiban. Kalau hak, kamu berhak mendapatkan pendidikan, itu termasuk hak. Mendapatkan pakaian yang layak. Layak itu bukan baru ya, tapi yang masih bisa digunakan. Bukan baru, tapi pakaian yang bisa kita gunakan, tidak sobek ya, seperti itu. Mendapatkan makanan dan minuman. Kamu berhak mendapatkan makanan, minuman untuk mengisi tenaga dan energi kalian. Kewajibanmu sebagai apa? Sebagai anak kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah, kemudian membantu ibu mencuci piring, membantu ibu mencuci baju, membantu ibu menyapu, membantu ayah menyuci kendaraan, menyirami bunga, itu termasuk kewajiban kalian yang kalian harus lakukan di rumah. Kewajiban di sekolahan apa? Ya, melaksanakan piket kelas, kemudian mengerjakan tugas-tugas, sopan santun kepada bapak dan ibu guru, itu termasuk kewajiban kalian yang ada di sekolah. Kewajiban kalian di lingkungan apa? Sopan santun kepada orang-orang yang lebih tua yang ada di lingkungan rumah kalian, menjaga kebersihan lingkungan kalian, lingkungan rumah, itu ikut melaksanakan kerja bakti, itu adalah kewajiban yang ada di lingkungan kalian ya. Pada tema 3 kita mempelajari PPKN, subtema 3 kita mempelajari PPKN tentang hak dan kewajiban. Itu sekilas tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Ada pertanyaan anak-anak? Jika ada pertanyaan, kalian bisa menyalakan mikrofonnya. Tidak ada pertanyaan ya. Setelah ini seperti biasa, Bu Yanti akan memberikan beberapa soal kepada kalian. Ya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari pembelajaran subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Jadi hari Senin kita sudah mempelajari subtema 4. Tidak terasa ya waktunya sudah hampir habis. Bu Yanti berpesan kepada kalian yang ada di rumah, tetap selalu menjaga kesehatan tubuh kalian. Rajin berolahraga. Olahraga tidak selalu berolahraga, tapi kalian bisa setiap hari membantu orang tua menyapu, itu sudah termasuk olahraga ya. Terus jaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Rajin mencuci tangan, jika kalian keluar rumah selalu menggunakan masker, tidak perlu bersalaman dulu ya. Kalian bisa menggunakan hand sanitizer setelah itu. Baiklah anak-anak, ini Bu Yanti akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak. Oh ini. Apa?
Dengar nggak? Sudah. Disuruh lab.